Anda masih di News Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Syamar Hainda. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya dari wilayah Sulawesi. Bertanya soal pelajaran, seorang siswi salah satu SMP justru dimaki hingga dianiaya gurunya di ruang kelas saat jam pelajaran masih berlangsung. Ya, korban luka lebam di sekujur tubuh hingga harus dirawat di rumah sakit. SI 12 tahun, siswi kelas 1 SMP di Goa, Sulawesi Selatan ini harus dirawat di rumah sakit usai dianiaya gurunya di saat jam pelajaran masih berlangsung. Korban terluka lebam di tangan dan punggung akibat dipukul menggunakan tangan kosong dan sapu. Kejadian ini bermula saat korban menanyakan mata pelajaran. Namun sang guru berinisial MM tiba-tiba marah dan langsung menganiaya korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa. Kemungkinan besar antara guru dan siswa ini ada miskomunikasi sehingga gurunya itu melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan, karena berdasarkan laporan dari keluarga korban bahwa korban sendiri mengaku telah dipukul oleh gurunya dan mengalami memar di bagian belakang. Dinas Pendidikan Goa sudah mendapat laporan terkait kejadian ini dan menyatakan yang dilakukan terduga pelaku merupakan pelanggaran berat. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta bawahannya untuk mengklarifikasi penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, saat berpergian ke luar negeri. Sejumlah pihak membicarakan penggunaan jet pribadi karena diduga diberikan pihak tertentu secara gratis. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata menyebut semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum, termasuk putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep. KPK hendak meminta klarifikasi Kaisang terkait dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER. Alex mengatakan pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep. Sementara itu, seorang selebgram bernama Jelita JJ viral di media sosial karena membela Erina Gudono yang pergi ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaisang Pangarep. JJ keceplosan bahwa pemakaian jet pribadi oleh pejabat merupakan hal yang biasa. Bahkan jet pribadi pinjaman pengusaha kepada para pejabat tak jarang digunakan tanpa biaya alias gratis. Hal ini memunculkan komentar publik lantaran suami JJ, Farid Irfan Sidik, yang diketahui merupakan Kepala BP Bintan, diduga belum melaporkan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK sejak dirinya menjabat pada tahun 2022. Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Ratas membahas dua agenda utama, yakni soal penanganan cacar monyet atau Mpox yang terdeteksi di Indonesia sejak Agustus tahun 2022. Dari laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa hingga Kepulauan Riau. Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV/AIDS, hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card seperti Peduli Lindungi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Afrika Forum yang digelar di Bali pada 1 sampai dengan 3 September mendatang. Jokowi juga menginstruksikan kepada para menteri yang hadir agar matangkan kesiapan Indonesia Afrika Forum demi kelancaran acara hingga mengontrol penyebaran wabah Mpox. Tolong teman-teman bisa sampaikan
Ini Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau clade 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali 2 negara, yaitu Swedia dan Thailand. Ya, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyebarannya tidak akan secepat COVID, ya, dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu, gitu ya. Yang ketiga, vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan. Nah, teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta agar masyarakat yang tengah berwisata tidak panik dengan isu merebaknya wabah virus Mpox atau cacar monyet yang tengah mewabah di sejumlah negara. Masyarakat tetap harus waspada dengan mentaati protokol kesehatan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet di tanah air. Monkeypox virus atau virus cacar monyet saat ini telah masuk ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat 88 kasus wabah virus yang dilaporkan dari sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk lebih waspada karena virus ini kini telah berkembang dan dapat menular langsung ke manusia. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar masyarakat yang tengah berwisata di sejumlah daerah tidak perlu panik dengan keberadaan virus ini dengan tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita harapkan ini terpantau dengan baik atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kami terus akan membantu untuk mensosialisasi. Tapi per hari ini kita tidak ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspadaan. Demikian. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa berdasarkan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kembali prosedur di bandara, terutama yang direct flight. Kemudian juga aplikasi e-hack itu akan diberlakukan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap wabah Mpox. Jadi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus cacar monyet sebagai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada 14 Agustus 2024 lalu. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.